Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kimia organik. Materi utamanya hidrokarbon sama turunannya. Nah, oh iya teman-teman, mau tanya dong teman-teman di sekolah materi udah kayak mana? Kan Kak, maaf ini materi kelas 12. sekarang lagi sampai mana materi kelas 12-nya? OTW redoks sama elektrokimia. Oh, redox elektrokimia. Elektrolisis, Kak. Oh, elektrolisis ya. Oke, mantap. Nah, hari ini kita bakal review dikit ya materi kelas teman-teman. Sama nanti yang turunannya hidrokarbon itu sebetulnya materi di kelas 12 nanti semester 2. Tapi kita bakal bahas pelan-pelan kok, teman-teman. Jadi santai aja ya ikutinnya. Nah, malam ini kita bakal belajar apa aja sih? Nah, jadi pertama kita bakal belajar kimia organik sama anorganik. Apa sih bedanya antara dua itu? Nah, terus yang kedua kita bakal bahas tentang karakteristik jenis atom karbon. Nah, apa sih yang jadi ciri utamanya dari karbon itu? Kenapa kok karbon itu bisa membentuk rantai hidrokarbon yang panjang banget gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita bakal belajar tentang hidrokarbon. Ada alkana, alkuna, alkena. Nah, yang keempat, kita bakal bahas tentang tata nama hidrokarbon. Gimana sih cara kita ngasih nama ke rantai hidrokarbon itu? Terus yang kelima, kita bakal belajar sedikit tentang turunan hidrokarbon. Karena nanti sisanya bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya teman-teman. Yang terakhir, kita bakal review semua materi hari ini. Oke. Siap? Siap, Kak. Ya. Siap, Kak. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang hidrokarbon, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih bedanya kimia organik sama anorganik. Nah, di sini aku sudah sediain tabelnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Kalau senyawa anorganik, dia itu umumnya nggak berasal dari makhluk hidup, tapi dari ada sekitar kita. Biasanya dari sumber daya mineral, tambang, atau benda yang nggak hidup. Itu teman-teman. Terus yang organik itu biasanya punya ikatan. Kalau yang anorganik, dia umumnya punya ikatan ion. Yang organik, dia mudah terbakar. Kalau yang anorganik, dia itu mudah terbakar. Terus, buat yang organik, dia mudah larut dalam pelarut yang nonpolar dibanding yang polar. Pelarut yang nonpolar itu contohnya kayak minyak ya, teman-teman. Kan air itu kan susah campur sama minyak ya. Kalau misalnya kita eksperimen gitu kan, ada minyak, kita campurin air. Nah, itu kan bakal misah, gitu kan, bagian kuning sama beningnya. Nah, yang dimaksud kalau non-polar itu nggak bisa bersatu sama polar. Terus, kalau senyawa anorganik, yaitu mudah larut ke pelarut yang polar. Kalau yang titik didih dan titik leburnya rendah dibandingin yang organik. Terus, reaksinya organik itu berlangsung lebih lambat daripada yang anorganik. Jadi, kalau yang senyawa anorganik, dia itu lebih cepat buat reaksi, teman-teman. Terus, kalau yang organik, dia itu biasanya berat molekulnya besar. Kenapa? Karena yang organik itu rantainya panjang, teman-teman. Biasanya kan kalau bentuk yang organik itu kan yang C, 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 nyambung terus gitu kan, teman-teman, kayak panjang. Sedangkan kalau yang anorganik, dia itu berat molekulnya kecil. Rantainya itu kalau kepanjangan, dia itu nggak stabil, teman-teman. Jadi kayak gampang putus gitu. Terus, kalau buat yang organik, umumnya sifatnya non-elektrolit, teman-teman, karena nggak bisa mengantarkan arus listrik. Sedangkan yang anorganik, yaitu bersifatnya elektrolit, karena bisa mengantarkan listrik. Terus yang organik, strukturnya rumit. Sedangkan yang anorganik, strukturnya itu lebih sederhana, teman-teman. Terus ciri-ciri khusus buat organik ini, hasil pembakarannya itu bisa ngeruhin air kapur, karena ada terbentuk gas CO2 atau karbon dioksida. Itu teman-teman. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini ada soal sedikit nih review tentang perbedaan ini sama anorganik. Mungkin teman-teman yang bisa jawab nih boleh atau unmute. Berikut nyata
benar mengenai senyawa organik adalah A. Mudah larutnya. Memiliki titik didih yang tinggi. Oke, yang jawab D, ada yang jawab B. Teman-teman lainnya gimana nih? Ada 2 jawaban nih, teman-teman. D, Kak. Oke, ada yang jawab dia lagi. Yang lain? Apa? Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, teman-teman. Jawabannya yang D ya, teman-teman. Benar. Nah, kenapa sih kalau jawabannya yang D? Soalnya kan kalau yang mudah larut dalam minyak, minyak itu kan senyawa yang nonpolar. Sedangkan yang mudah larut ke nonpolar itu yang anorganik gitu kan, teman-teman. Nah, terus kita nih bakal bahas tentang karakteristik karbon. Nah, teman-teman, kenapa sih atom karbon itu unik banget, tau nggak sih, teman-teman? Soalnya atom karbon itu punya 4 elektron valensi yang bisa bentuk 4 ikatan kovalen. Nah, karena punya 4 tangan ini, karbon itu bisa bentuk rantai atom karbon dengan banyak bentuk dan kemungkinan. Jadi C ini kayak penyambung gitu loh, teman-teman. Gampang nyambung dan stabil, nggak gampang putus gitu. Nah, next. Nah, ini kita ingat ya, teman-teman, kalau dalam penggambaran rantai karbon, C itu punya 4 tangan, H itu punya 1 tangan, dan O itu punya 2 tangan. Jadi, kalau misalnya kita gambarin secara manual, kan kayak gini ya, teman-teman. CH3, strip CH. Nah, ini kenapa CH-nya itu cuma 1 H? Soalnya 3 tangan lainnya sudah dipakai sama C lain. Nah, biasanya struktur yang banyak hanya kayak gini disederhanakan dengan struktur yang di kiri, teman-teman. Jadi hanya udah nggak ditulisin lagi, teman-teman, biasanya di soal itu. Biar gambarnya lebih simpel gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini kita ada jenis atom karbon ya, teman-teman. Nah, karbon itu ada 4 jenis. Ada yang primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Nah, kalau yang C ini yang warna hitam ya, teman-teman. Ya, semua yang warna hitam. C yang ikat 1 atom karbon C. Nah, terus yang C sekunder itu, C-nya ngikat 2 atom. Yang tersier, C-nya ngikat 3 atom. Yang kuartener, C-nya itu ngikat 4 atom. Yang merah, teman-teman. Jadi yang C kuartener itu, dia nggak ngikat hidrogen sekali, teman-teman. Oke. Sampai sini, teman-teman, ada yang mau ditanyain atau sudah jelas? Ya, Oke, makasih lah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang teman-teman jawab ya. Punya rantai hidrokarbon yang panjang banget. Nah, nanti teman-teman jawab, ini atom karbon primer, sekunder, tersier, atau yang kuartener. Nah, ini teman-teman, ini karbon apa, teman-teman? sekunder. Nah, benar, teman-teman. Sekunder. Oke, benar. Terus yang ini, teman-teman? Tersier. Yes, benar semua. Terus, kalau yang ini? Primer. Primer. Sih, benar. Nah, kalau yang ini, teman-teman? Kuartener. Kuartener. Ada Kuartener. kuartener. Oke. Gak ada jawaban lain ya, teman-teman? Udah? Semuanya? Kuartener? Apa? Sekunder. Ada yang jawab sekunder. Oke. Udah nggak ada jawaban lagi, teman-teman? Sekunder. Sekunder lagi, ada yang jawab sekunder. Jadi antara kuartener atau sekunder. Udah nggak ada jawaban lagi, teman-teman? Nggak ada yang mau jawab lagi? Nah, teman-teman, kalau misalnya C ini ngikat ada ikatan rangkapnya, ikatan rangkap ini dianggap sebagai satu ikatan, teman-teman. Jadi C ini ngikat 3C. 1, 2, 3. Jadi C ini termasuk ke yang tersier, teman-teman. Gitu ya.
Ralat teman-teman, bener yang sekunder. Maaf ya teman-teman. Ini bener kok yang sekunder. Soalnya yang ini O teman-teman. Sedangkan yang dua lainnya C. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, ini teman-teman apa? Kuartener. Kuartener. Kuartener, Kang. Nah, terus yang ini teman-teman. Sekunder. Sekunder. Primer. 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 Ya, yang jawab primer benar ya. Oke, makasih teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang jenis hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini ada dua klasifikasi teman-teman. Ada yang berdasarkan rantainya, ada yang berdasarkan ikatannya. Nah, kalau berdasarkan rantainya, kita punya 3 jenis teman-teman. Ada yang alifatik, ada yang alisiklik, dan ada yang aromatik. Nah, kalau yang alifatik itu karbonnya itu lurus, tapi dua ujungnya itu bebas teman-teman. Jadi nggak ngikatnya lagi. Jadi kayak tali, tapi ujungnya itu bebas gitu teman-teman. Terus kalau yang alisiklik, dia itu rantainya tertutup teman-teman. Jadi kayak tali, tapi melingkar. Jadi nggak ada ujung teman-teman. Nah, terus kalau yang aromatik, ini sebenarnya termasuk ke dalam benzena teman-teman. Nah, benzena ini bakal kita pelajari nanti di kelas 12 semester 2 gitu teman-teman. Jadi simpan aja ya tentang hidrokarbon yang aromatik ini. Nah, terus teman-teman, kalau berdasarkan ikatannya, kita punya 2, hidrokarbon jenuh sama hidrokarbon yang tidak jenuh. Nah, kalau yang jenuh ada alkana. Nah, alkana ini terkenal ikatan tunggalnya. Jadi di dalam rantai alkana ini nggak ada ikatan penangkapnya sama sekali. Tunggal terus gitu teman-teman. Nah, buat rumus dari alkana ini, rumusnya itu Cn H2n plus 2. Nah, terus kalau misalnya yang hidrokarbon tak jenuh, dia itu sama ada rangkap. Entah itu rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, yang ini rangkap 2 itu namanya alkena. Cn H2n rumus molekulnya. Terus kalau yang punya rangkap 3 itu alkuna teman-teman. Nama Cn H2n-2 buat rumus molekulnya. Nah, ini teman-teman buat penamaannya. Kalau yang alkana itu namanya ada metana, etana, propana, butana, dan lain sebagainya. Terus kalau yang alkena namanya etena, propena, butena, pentena, dan lain sebagainya. Kalau buat yang alkuna namanya pakai U teman-teman, etuna, propuna, butuna, dan seterusnya. Nah, ini aku udah masukin nih, gimana sih cara ngafalin itu? Jadi kita perlu ngafalin hafalannya aja, hafalan awalannya teman-teman. Ada et, prop, but, pen, ok, hep, ok, non, dek. Terus nanti kita bisa pakai ana, ena, atau una buat alkana, alkena, atau alkunanya teman-teman. Jadi misalnya metana, metena, atau metuna. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke tata nama hidrokarbon. Ini sebenarnya sederhana kok teman-teman. Perlu dipusingin. Jadi prinsipnya tata nama hidrokarbon sih. Jadi kita pertama itu pilih rantai yang terpanjang. Jadi di antara rantai itu kita bakal pilih nih mana C yang bisa kita ambil yang terpanjang gitu teman-teman. Terus yang tentukan cabang dan beri nomor sekecil mungkin pada cabang. Terus yang ketiga, jumlah cabang yang sama diberi awalan. Misalnya 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Sama kayak yang awalan tadi teman-teman. Terus yang keempat, rantai terpanjangnya diberi nama metana, etana, sebagainya. Kayak penamaan yang alkana, alkena, alkuna di. Terus yang kelima, penomoran dari gugus cabang menurut abjad dan rantai utama paling akhir. Terus nomor cabang, nama cabang sesuai abjad dan rantai utama. Ini adalah format penamaannya ya teman-teman. Nah, terus ada ini nih contohnya. Ada rantai gambar rantai hidrokarbon di sini.
Nah, gimana sih cara teman-teman ngasih namanya? Nah, pertama kita harus tahu dulu teman-teman, mana sih rantai terpanjangnya? Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi kalau kita cari, terpanjangnya itu ada 5 rantai C. Nah, kita susun atas 5C. Berarti kita selanjutnya beri nama di C-nya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang di sini nomor 2? Soalnya dia punya 2 cabang, teman-teman. Nah, aduh, video gue nge-lag ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi kalau kita udah ngasih nama dan penomoran di cabang utamanya, kita bisa tahu nih kalau di C yang kedua ada 2 metil dan di C yang keempat itu ada 1 metil. Nah, berarti kita buat penamaannya langsung aja teman-teman. 2,2,4 trimetil. Karena ada 3 metil ya teman-teman. 2,2,4 trimetil. Terus karena di sini ada C di rantai utamanya, jadi kita ngasih namanya itu pentana. Karena ada 5C. Jadi namanya 2,2,4 trimetil pentana. Nah, paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Nah, di sini ada nama alkil atau cabang yang kalau menurutku sih jarang muncul ya. Tapi nama cabang ini juga perlu teman-teman tahu. Biar nanti kalau ada soal yang muncul nama cabang ini, teman-teman bisa ngasih namanya, teman-teman. Nah, di sini ada cabang metil. Ini cabang biasa ya, teman-teman. Terus ini ada etil, biasa. Propil, C-nya lurus. Terus di sini ada cabang isopropil. Isopropil ini susunannya sama kayak propil, tapi dia itu bercabang, teman-teman. Kalau propil kan lurus. Tapi kalau isopropil, dia itu bercabang di C yang pertama. Jadi dari C pertama, dia bakal bercabang ke sini dan ke sini. Nah, terus ada nama alkil, butil. Butil ini C-nya ada 4 ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada pengembangannya dari butil. Ada isobutil, sekbutil, dan tersbutil. Buat yang isobutil, ya ini bercabang di C yang kedua, teman-teman. Jadi bakal bercabang ke sini. Kalau yang sekbutil, dia itu bercabangnya di C yang pertama, teman-teman. Jadi di sini dia bercabang 1, yang di sini bercabangnya 2. 1, 2. Terus, pengembangan yang terakhir ada tersbutil. Kalau tersbutil ini, dia itu bercabang jadi 3 di C yang pertama, teman-teman. Jadi ke sini, 1, 2, dan 3. Nah, terus yang terakhir ada isoamil atau isopentil. Di sini C-nya ada 5, teman-teman. Dan bercabangnya itu di C yang ketiga. Jadi 1, 2, 3. Terus C-nya bercabang 1 dan 2. Gitu, teman-teman. Kalau buat pengembangan yang 6, 7, dan seterusnya, itu jarang muncul sih, teman-teman. Jadi yang perlu kalian hafalin cuma yang pengembangan 3, isopropil, yang 4, isobutil, sekbutil, sama tersbutil, sama yang isoamil atau isopentil ini. Itu aja cukup kok. Pendek. Lucu. Oke, kita next ya. Nah,
Ini mungkin teman-teman boleh jawab nih. Bantu jawab dong. Di antara zat berikut yang termasuk deret homolog alkana adalah A. C. 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 Oke, benar ya C. teman-teman. C. Jadi jawabannya itu yang Oh iya. Ya gue join aja. Gratis kayak les. jadi jawabannya benar ya teman-teman, yang C. Soalnya Ya, yang gue mah berguna. kalau kita identifikasi satu-satu, yang A itu kan CnH2n. Berarti dia kan termasuk alkena. Terus kalau buat yang B, dia itu kan CnH2n-2 teman-teman. C5H8. Jadi dia termasuk yang alkena. Terus yang C benar ya teman-teman, termasuk alkana. Buat yang D, alkena, soalnya CnH2n. Terus yang E ini termasuk siklik benzena. Ini bakal dibelajarin nanti teman-teman. Oke, keren nih, udah benar. Next. Oke, ini contoh benzena ya teman-teman. Yang C. Nah, ini teman-teman. Dari rumus-rumus hidrokarbon berikut, hidrokarbon yang termasuk ke dalam satu deret homolog adalah, mungkin teman-teman mau bantu jawab? E. Ada yang jawab E. 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 Oke, jawab E semua ya teman-teman. Nah, kita cari dulu, tahu dulu nih ya. Yang satu ini alkena, yang dua alkana, yang tiga alkuna, yang empat alkena. Bener nih, berarti jawabannya yang E. Keren nih teman-teman. Oke, kita next dulu. Perhatikan hidrokarbon berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang termasuk senyawa alkana? Mungkin teman-teman boleh bantu jawab. Oke, aku tunggu ya. Mungkin ini butuh gambar-gambar dulu. Aku bakal tunggu 1-2 menitan. Semangat teman-teman. Kalau ada yang udah tahu, boleh kok langsung on mic. B. Oke, ada yang jawab B. Kita tunggu yang lain dulu ya, teman-teman. B. Oke, ada yang jawab B lagi. B. Oke, pada jawab B semua nih. Keren-keren ya, teman-teman. Oke, jadi kita identifikasi dulu ya. Jadi sebenarnya kalau soal kayak gini, kita bisa pakai dua cara, teman-teman. Kita bisa hitung C sama H-nya berapa, terus kita masukin, cocokin ke rumus molekulnya. Atau yang kedua, kita bisa gambar soal ini ke dalam bentuk hidrokarbonnya. Di situ kita tahu ada ikatan tangkap atau enggaknya. Nah, kita pakai cara pertama dulu, teman-teman. Jadi di sini, yang pertama kita hitung C-nya ada berapa. Nah, di sini sudah aku tulisin, teman-teman. C5H12, C4H8, 14, C5H10. Nah, kita masukin nih kita cocokin ke rumus molekulnya. Ini termasuk CnH2n plus 2, CnH2n, atau CnH2n-2. Nah, di sini kita bisa tahu kalau
Mereka termasuk alkana, alkena, alkana, sama alkena. Jadi yang termasuk senyawa alkana itu yang B ya teman-teman, benar. Kalau cara yang kedua, ini nih yang di kanan. Kita gambarin dulu strukturnya, terus kita bisa cari tahu ada sih ikatan rangkapnya atau enggak. Nah, kalau gini kita bisa tahu kalau yang 2 sama 4 itu termasuk senyawa alkena, teman-teman. Jadi yang 1 sama 3 termasuk senyawa alkana. Nah, keren-keren nih teman-teman, udah pada bisa. Teman-teman yang lain jelas nggak ya pembahasannya? Jelas, Kak. Oke, Kak mau tanya, boleh. CH3- itu maksudnya gimana? CH3. Oh, yang nomor 3 ini ya? Iya. Oke, Merlin. Jadi kalau ini tuh bukan min ya maksudnya. Strip ini maksudnya tanda hubung, kayak ikatan rangkap satu. Jadi yang ini itu sama kayak yang di sini. Stripnya itu tanda hubung antar C, ikatan rangkap satu. Yang di sini juga ikatan rangkap satu. Gitu ya. Jelas nggak, Merlin? Jelas, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain juga boleh ya kalau misalnya punya pertanyaan. Oke, kita next dulu. Nih ada soal lain teman-teman. Nama untuk senyawa berikut apa nih kira-kira teman-teman? Mungkin aku tunggu lagi ya teman-teman buat cari tahu jawabannya. E, Kak. B atau E? D. B. Kita tunggu teman-teman lain ya. E, Kak. D Kak, D. Ada yang jawab B, ada yang jawab Do. D, Kak. ada yang jawab B, ada yang jawab E ya tadi. Aku E, Kak. Oke, ada yang jawab D, B, D, E. D. D. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sebenarnya jawabannya yang mana sih? B, D, atau E? Oke, daripada penasaran, kita bahas aja yuk. Nah, kita ikuti prinsip-prinsipnya tadi ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kita tentuin dulu nih, mana rantai utama dari rantai ini, terus kita beri nomor di C yang paling dekat sama cabang. Nah, kalau kita kasih tanda buat rantai utamanya, nanti bakal jadi gini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 C buat rantai maksimalnya. Nah, habis dari itu, kita bisa kasih nomor nih dari kiri. Soalnya, yang dari kiri ini, dia paling dekat sama cabang yang ini, teman-teman. Kalau misalnya kita coba dari kanan, berarti kan 1, 2, 3, dia di C yang ketiga ada metil. Sedangkan kalau dari kiri, 1, 2. Cuma C yang kedua, teman-teman. Jadi kita pakai yang dari kiri ya. Nah, sudah kasih nomor, terus apa nih? 2, tentukan cabang dan beri nama. Oke, di sini ada 2 cabang metil ya teman-teman. Di C yang kedua sama C yang kelima. Jadi cabang ini kita bisa kasih nama 2,5 dimetil. Nah, terus yang ketiga, kita tentukan lokasi ikatan rangkap, terus kita kasih namanya. Nah, di mana sih ikatan rangkapnya? Di C yang kedua ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu kalau ikatan rangkapnya ada di C yang kedua, kita kasih nama nih 2, terus kita tentukan nama dari jumlah C yang rantai utamanya. Di sini kan rantai utamanya ada 7C ya teman-teman. Berarti kita ngasih namanya heptena. Tena ya teman-teman. Soalnya di sini dia alkena. Kalau misalnya dia alkana, namanya heptana. Kalau dia namanya alkuna, dia termasuk alkuna, namanya jadi heptuna. Gitu ya teman-teman. Nah, dari pembahasan ini, berarti jawabannya yang D. Itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kak, cara cari rantai utamanya gimana ya? Oke, cara cari rantai utamanya.
prinsipnya kalau kita nyari rantai utamanya, kita utak-atik nih teman-teman rantainya. Kita bikin jalur sendiri gitu istilahnya. Mana sih C yang paling banyak? Kalau misalnya kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5, terus kita ke atas, kan cuma 6 ya teman-teman. Tapi sedangkan kalau misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, terus kita ke bawah, ke sini, kan ada 7C ya teman-teman. Berarti kita pakainya yang ke bawah teman-teman. Soalnya kalau yang ke atas, kita cuma dapat rantai utamanya 6 gitu. Sedangkan kalau kita ke bawah, kita dapat 7C. Jadi kita pakai yang ke bawah teman-teman. Nah itu sih kalau penjelasan aku. Gimana? Jelas nggak? Terjawab nggak? Berarti cari yang terpanjang ya Kak rantai utamanya. Ya, benar. Prinsipnya kita cari C yang terpanjang. Oke, sama-sama. Oke. Kak mau nanya, Boleh, boleh. itu yang di metilnya itu taunya dari mana? Oke, di metilnya dari mana ya? Nah, di sini kan kita sudah tahu ada 2 cabang ya teman-teman. Ada metil di C yang kedua, sama ada metil di C yang kelima. Ada 2 cabang metil. Berarti kita tulisin dulu lokasinya di mana. Lokasinya kan ada di C yang nomor 2 sama C nomor 5. Berarti kita tulisnya 2,5. Terus, dia kan punya 2 cabang metil. Berarti kita tulis metil, tapi di depannya pakai awalan di. Soalnya ada 2. Kalau misalnya 3, kita pakai tri. Kalau 4, kita pakai tetra. Dan seterusnya gitu teman-teman. Terjawab nggak ya? Terjawab Kak, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin teman lain ada yang mau jawab, nanya? Kak, 2 sebelum heptenanya itu dari mana ya? Oke, 2 hektana ini dari mana ya? Jadi 2 ini nunjukin lokasinya ikatan rangkapnya, teman-teman. Di sini kan ada ikatan rangkap antara C nomor 2 sama C nomor 3. Nah, yang kita pakai itu C yang lebih sedikit nomornya. Jadi kita pakai yang C nomor 2. Biar kita tahu gimana sih ikatan rangkapnya. Nah, kita masukin nomornya C kedua, jadi 2, terus heptenanya kita dapat dari rantai utamanya. Namanya heptena, soalnya dia termasuk alkena. Itu. Terjawab nggak? Terjawab, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Atau sudah? Cukup jelas Kak. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ada soal lagi nih. Nama yang sesuai dengan tata nama kimia karbon adalah, nah biasanya kalau soal ini tuh biasanya nanyain teman-teman, mana sih penamaan yang nggak mengikuti aturan yang sebelumnya tadi. Nah, biasanya kalau misalnya kita jawab soal ini, kita harus coba gambar dulu, terus kita bisa tahu di mana sih salahnya gitu. Jadi kalau tipsku dari soal ini kita bakal gambar dulu, nanti kita bakal tahu di mana sih salahnya, kok bisa ini salah, jadinya yang benar penamaannya. Nah, mungkin teman-teman boleh coba dulu nih soal ini. Aku bakal tunggu kok. Kalau ada yang punya jawaban, boleh kok diomongin. Kak. Oke. Kita tunggu teman yang lain ya. Kita tunggu jawaban yang lain.
Aku belum ngerti Kak kalau misalkan cara mindahin kayak gitu ke rantai karbon. Oh, masih bingung gambarnya ya? Iya. Oke, nanti kita bakal bahas juga ya tentang gambarnya. Gak apa-apa kok. Pelan-pelan aja. Mungkin teman lainnya ada yang mau jawab? Bagi teman-teman nyoba, aku izin sebentar ya. Oke, sebentar. Gimana nih teman-teman yang lain? Udah ketemu belum? Oke, mungkin aku bahas aja ya teman-teman. Oke, jadi pertama kita harus gambar dulu nih teman-teman. Mungkin buat tadi yang kebingungan buat gambarnya, tipsku kalau mau gambar dari nama ke gambar, kita itu lihat dulu belakangnya. Misalnya kita dari opsi yang A ini ada butena. Berarti kita gambar 4 rantai C, 1, 2, 3, 4. Terus di C yang kedua, kita gambar ikatan rangkap. Kenapa? Karena dia namanya butena, teman-teman. Berarti ada ikatan rangkap 2 di C yang kedua, teman-teman. Nah, 1, 2, teman-teman. Kita baru lihat yang cabangnya. Cabangnya ada 2 metil. Nah, karena 2 metil, berarti di C yang kedua ada 1 cabang CH3, itu teman-teman. Nah, setelah kita bisa gambar, kita tentuin dulu mana sih rantai utamanya. Rantai utamanya kan yang ini ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, cabangnya 1, dan ikatan rangkap. Nah, yang A ini benar ya teman-teman. Buat yang dari jawab A, ini memenuhi kaidah tata nama karbon. Nah, kita lihat dulu nih opsi yang lainnya. Oke, 4 etil, 2 metil, 2 pentena. Seperti biasa, kita lihat dulu nih yang belakangnya. 2 pentena. Karena namanya pentena, berarti kita gambar 5C. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kita gambar 5, terus di C yang kedua, dia ada ikatan rangkap 2. Berarti 1, 2, di sini kita taruh ikatan rangkap 2. Nah, setelah itu kita baru bisa lihat depannya. 4 etil, 2 metil. Di C yang keempat,
di C yang keempat ada cabang etil, dan di C yang kedua ada cabang metil. Nah, di sini mereka itu menganggap rantai utamanya itu yang pentena. Padahal ada jalan lain biar kita bisa dapat rantai C yang lebih panjang buat dijadiin rantai utamanya. Nah, ini kan mereka dapatnya 5C. Kalau misalnya kita jadi kayak gini, kita kan bakal dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6C ya, teman-teman. Nah, berarti harusnya patokannya rantai utamanya itu heksena, bukan pentena, gitu teman-teman. Berarti yang B ini salah ya, teman-teman. Nggak memenuhi kaidah tata nama. Oke. Terus yang selanjutnya, 2 etil, 2 butena. Kita gambar pakai prinsip yang tadi, 2 butena. Berarti ada 4C dijadiin rantai utama. 1, 2, 3, 4. Terus di C yang kedua, mereka punya ikatan rangkap 2. Di sini ya teman-teman. Terus baru kita lihat yang depannya, 2 etil. Berarti di C yang kedua ada cabang etil teman-teman. Nah, ini juga salah loh teman-teman. Soalnya mereka pakai rantai utamanya itu yang butena, 4C. Padahal kita bisa pakai 5C sebagai rantai utamanya. Yang ini teman-teman. Nah, jadi seharusnya namanya itu pentena, bukan butena. Gitu teman-teman. Berarti yang C ini juga nggak memenuhi kaidah. Kayak gitu. Terus kita lihat yang D. Caranya gambarnya sama ya teman-teman. Di sini kita lihat aja dari rantai utamanya. Mereka pakai pentena 5C. Padahal kita bisa pakai 6C teman-teman. Belok ke atas gitu. Nah, jadi yang D ini juga nggak memenuhi kaidah. Terus yang kelima, 3 etil, 2,3 dimetil, 1 butena. Mereka punya 4C sebagai rantai utama, padahal kita bisa pakai 5C teman-teman. Jadi kayak belok ke atas gitu. Jadi yang ini nggak memenuhi kaidah juga teman-teman. Berarti jawaban yang benar itu yang A. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih dibingungin? Aku, Kak, masih bingung di bagian E-nya, Kak. Di bagian E. Iya, Kak. Itu kan kenapa bisa butena ya, Kak? Oke, kenapa bisa butena? Yang butena ini penamaan yang salah ya. Soalnya dia kan ada 4C. 1, 2, 3, 4. Mereka menganggap ini itu sebagai rantai utama. Padahal kalau kita belok ke atas, belok ke sini, kita bisa dapat 5C. Jadi penamaannya itu harusnya pentena, bukan butena. Kayak gitu. Mungkin masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Cara ngitung C-nya gimana, Kak? Oke, cara ngitung C. Jadi sebenarnya yang sudut ini, yang kayak gini-gini itu sebenarnya dibacanya C ya teman-teman. Walaupun di situ nggak ada tulisan C-nya, jadi itu tetap dibaca C. Cuma ini tuh penggambaran yang lebih sederhana aja gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita ngitung, di sini kan ada 1C, 2C, 3C, 4C, 5C. Nah, jadi yang perpotongan itu, dia itu juga termasuk C, teman-teman. Misalnya kayak yang ini juga, 1, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. Itu teman-teman hitungnya. Masih bingung nggak? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita bakal next dulu ya. Nah, karena kalian sudah pusing-pusing, kita refreshing bentar yuk. Jadi kita bakal tebak gambar bentar. Nah, tapi tebak gambar ini masih ada hubungannya loh sama kata-kata yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jadi teman-teman bisa nebak nih apa jawabannya. Langsung unmute aja, cepet-cepetan gitu ya. Siap ya teman-teman? Siap, Kak. Oke. Yang lainnya mana nih suaranya? Siap, Kak. Siap, Kak. Sudah. Oke, siap.
Yang pertama, apa nih? Organik. 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 Waduh, udah pada keren semua nih, udah bisa jawab. Benar ya teman-teman, jawabannya organik. Soalnya tadi kita bahas kimia organik, gitu ya. Oke, soal kedua. Butana. Oke, keren nih teman-teman. Benar ya, jawabannya butana. Waduh, kayaknya soalku kegampangan deh buat teman-teman. Oke, soal nomor 3 ya teman-teman. Apa nih? Aduh, ada yang bisa nggak? Ada cewek, terus setelahnya setengah cewek. Apa nih? Bukan ya, bukan. Mungkin teman-teman ada yang mau nebak? Nah, yuk, apa ini teman-teman? Nonana. Nonana. Iya. Betul Nonana. banget nih. Keren banget. Siapa ini tadi jawab? Zidan. Sama satu lagi siapa tadi? Keren ya? Iya benar teman-teman, jawabannya Nonana ya. Nona, terusnya setengah nah. Jadi Nonana gitu. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Soal keempat. Yuk, yang bisa. Aromatik. Aromatik nih benar aromatik. Ya, aromatik. Aromatik. Kok pada keren sih? Udah pada bisa. Ya benar ya. Soalnya ini aroma, ini mati, terus ada K. Jadi jawabannya aromatik. Oke. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman. Siap-siap. Aduh, apa ini? Ada yang bisa jawab? Karbon primer. Atom karbon primer. Iya benar karbon. Karbon primer. Karbon primer. Waduh, keren teman-teman, keren. Keren. Benar kok teman-teman, jawabannya karbon primer ya. Oke, makasih teman-teman antusiasnya. Mungkin otak-otaknya udah pada di-refresh nih. Kita bakal balik ya ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ada turunan alkana. Jadi, turunan alkana ini kita belajarnya nanti ya di kelas 12 semester 2. Tapi di sini kita bakal bahas secara gambaran umumnya aja. Apa sih yang bakal kita pelajari nanti? Biar kita gampang belajarnya nanti. Nah, ada 8 jenis turunan alkana yang bakal kita pelajari. Ada alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, lalu alkana, sama amina. Nah, yang biasanya nama yang kita pakai itu yang nama trivial. Nama trivial ini nama dagang, istilahnya nama pasar. Jadi nama yang sering disebut sama orang-orang. Kalau yang IUPAC ini, mereka itu mengikuti samaan dari pusatnya, dari perkumpulan orang-orang kimianya gitu teman-teman. Jadi kalau alkohol ini namanya alkanol, kalau ether ini namanya nama lainnya alkoksi alkana, aldehid ini nama lainnya alkanal, keton ini nama lainnya alkanon, terus asam karboksilat ini namanya asam alkanoat, dan yang ester ini namanya alkil alkanoat. Nah, khusus yang haloalkana sama amina, mereka ini sama ya teman-teman. Jadi sederhana ngafalinnya. Haloalkana sama amina. Nah, buat gugus fungsinya, kalau alkohol itu terkenal sama ada gugus fungsi OH. Kalau yang ester, terkenalnya gugus fungsi O. Terus kalau aldehid, mereka itu ada gugus CHO di ujungnya. Terus kalau buat yang keton, mereka itu di tengah-tengah ada CO. Jadi di kiri nyambung sama C lain, nyambung sama C lain. Terus kalau asam karboksilat, gugus fungsinya COOH. Biasanya di pojok bisa nyambung lagi. Jadi kayak cuma punya satu tangan gitu. Terus kalau buat yang ester, dia di tengah-tengah, di COO. Bisa nggak ada yang kiri dan yang kanan. Buat yang haloalkana, ya ini gugus fungsinya itu dari deret halofil. Teman-teman kalau misalnya udah belajar periodik unsur, itu di golongan 7A, itu kan ada FCl, BR, IAT.
Nah, itu yang biasanya gugus fungsinya nempel ke haloalkana. Jadi X ini bisa diganti sama F, Cl, Br, IAT ya teman-teman. Terus yang amina ini gugus fungsinya NH. Jadi rumus umumnya itu RNH2. Nah, buat yang rumus umum ini, kalau kita gambarin nanti bakal jadi kayak gini ya teman-teman. Kalau ROH biasa, ROR biasa. Terus kalau yang CHO ini, jadi C-nya bercabang jadi 2. Ada O sama ada H. Nah, buat yang O, yaitu rangkap 2 teman-teman. Kalau buat yang H, yaitu rangkap 1. Terus kalau buat yang keton, rumusnya CO. Nah, mereka ini pakai rangkap 2 teman-teman. C sama O-nya nyambungnya pakai rangkap 2. Terus kalau buat yang asam karboksilat, gugusnya COOH. Nah, jadi C-nya ini bercabang 2 teman-teman. Ada O, ada OH. Nah, yang di O ini mereka pakai rangkap 2. Kalau yang di OH, mereka pakai rangkap tunggal. Terus kalau buat yang ester, ini mirip-mirip ya sama karboksilat, tapi nggak ada H-nya. Jadi O-nya di sini nyambung sama rantai lain. Jadi kayak masih bisa nyambung gitu teman-teman. Nah, kalau buat yang haloalkana sama amina ini standar ya teman-teman. Yang jadi masing-masing dua ini tuh punya kemiripan teman. Jadi alkohol sama ether ini mereka itu rumus molekulnya sama. CnH2n plus 2O. Terus kalau yang aldehyde sama keton ini mereka itu rumus molekulnya sama. CnH2nO. Terus buat yang asam karboksilat sama ester, mereka juga sama teman-teman. CnH2n. Nah, yang bawah ini beda ya teman-teman, nggak sama. Jadi yang haloalkana ini CnH2n plus 1X. X ini bisa diganti sama yang unsur halofil tadi ya teman-teman. Terus kalau amina, ini rumusnya CnH2n plus 1 NH2. Teman-teman. Jadi mungkin gambaran umum aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak perlu terlalu dipahami. Soalnya nanti bakal belajar lebih detailnya. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ya. Oke, jadi ini definisinya. Jadi turunan alkana itu hidrokarbon juga, tapi salah satu ujungnya itu sama gugus fungsi. Nah, tapi walaupun yang diganti itu cuma sedikit, bedanya sedikit, dia itu memberikan efek yang sangat besar gitu loh pada senyawanya. Jadi punya sifat fisis atau kimia yang bisa jauh berbeda gitu teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah tata nama senyawa turunan dari alkana. Turunan alkana. Oke, ada alkanol atau alkohol. Kalau alkanol sama alkohol ini, kita pilih teman-teman. Mana sih rantai terpanjang? Sebenarnya sih penamaan dari turunan hidrokarbon ini kurang lebih sama ya teman-teman sama penamaan hidrokarbon tadi. Jadi yang teman-teman harus kuasai itu ya penamaan hidrokarbon yang awal tadi. Biar kalau di sini teman-teman gampang ikutinya. Soalnya kayak cuma modifikasi sedikit gitu lah teman-teman. Nah, di sini kita pilih rantai terpanjang yang C-nya itu mengikat gugus OH teman-teman. Terus kita beri nama dengan akhiran ol. Terus yang kedua, kita beri nomor sekecil mungkin pada atom C yang mengikat gugus OH. Jadi contohnya di sini ada gambar ini ya teman-teman. Nah, kalau dari gambar ini kan rantai utamanya yang 4C ini ya teman-teman. Nah, penomorannya itu kita lihat dari gugus OH-nya ada di mana. Karena gugus OH-nya ada di sini, maka yang C sebelah kanan kita beri nomor 1. Terus ke kiri 2, 3, 4. Nah, dari sini kita ngasih namanya jadi 2. Ada di C nomor 2, berarti kita awalnya nulis 2. Terus karena C-nya ada 4, jadi kita ngasih namanya butanol. Kita ngasih nama belakangnya diganti ol ya teman-teman. Soalnya dia alkohol. Jadi namanya 2-butanol gitu teman-teman. Oke, buat yang kanan, ini ada alkoksi alkana atau ether. Nah, kalau ether ini kita pilih rantai terpanjang
kita kasih simbolnya R ya teman-teman, tanpa aksen, R doang. Nah, rantai terpanjang ini kita kasih nama strip ANA. Jadi belakangnya ANA ya teman-teman. Terus yang kedua, pilih rantai terpendek atau kita kasih simbolnya R aksen. Terus kita beri nama oksi. Terus yang ketiga, kita beri nama sekecil mungkin pada atom C yang mengikat gugus O R aksen. Nah, contohnya di sini ya teman-teman. Kita biar gampang langsung praktisnya aja dipraktekin. Di sini ada gambar, terus rantai O-nya kan di sini. Nah, kita lihat di kiri sama di kanannya O itu sebagai gugus fungsi yang berbeda. Jadi yang di kiri kan ada 3C. Dan mereka itu kan propana ya, teman-teman. Ada 3C. Terus yang di kanan, itu kan ada CH3 atau metil ya, metana. Nah, yang kiri ini kan dia lebih panjang. Karena dia lebih panjang, kita ngasih namanya ANA. Sedangkan karena yang kanan ini lebih pendek, jadi kita ngasih namanya oksi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa susun 2 metoksi. Kenapa bisa 2? Soalnya kita pakai rantai yang terpanjang sebagai penomoran C-nya. Nah, karena di sini yang terpanjang yang ini, yang ada 3C, nah, kita kasih namanya bisa 1, 2, 3, atau dari kiri juga bisa, teman-teman. Nah, O-nya ini diikat di C yang nomor 2, teman-teman. Berarti kita kasih namanya 2 strip metoksi propana. Metoksinya dulu ya, teman-teman. Yang pendek dulu, baru yang panjang. Jadi namanya 2 metoksi propana. Nah, itu untuk penamaannya, teman-teman. Terus di sini ada tambahan sedikit. Soalnya biasanya sering ditanyakan sih tentang sifat-sifat umumnya membedakan alkohol sama ester. Ya kan mereka mirip-mirip. Jadi kayak biasanya dikasih soal nih, apa sih persamaannya, apa sih perbedaannya, gitu teman-teman. Nah, kalau alkohol ini dia itu larut dalam air, teman-teman. Kalau yang ester dia itu nggak larut dalam air. Terus dua-duanya ini punya kesamaan, dapat bereaksi dengan Na dan PCl3. Terus perbedaannya lagi, kalau alkohol ini titik D-nya lebih tinggi dibandingin sama ester. Jadi kalau misalnya dua-duanya dididikin dari awal yang sama dengan waktu yang sama, yang lebih cepat mendidih itu yang ester, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin dari alkohol sama ester ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Insya Allah paham, Kak. Oke, paham ya. Keren. Kita lanjut dulu ya ke tata nama turunan alkana lainnya. Di sini kita punya aldehid sama keton. Nah, aldehid itu kita pilih rantai terpanjangnya juga ya, teman-teman. Jadi intinya semuanya ini sama aja kok, teman-teman, mirip-mirip. Kita pilih rantai yang terpanjang gitu sebagai rantai utamanya. Tapi khususnya itu yang ikat gugus fungsinya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau aldehid dia itu mengikat gugus CHO, harus mengikat gugus CHO. Nah, rantai terpanjang ini kita kasih akhiran al. Karena dia aldehid ya. Jadi kita kasih namanya al. Terus yang kedua, gugus CHO selalu jadi nomor 1, teman-teman. Nah, di sini gampang jadinya penamaannya. Nah, di sini ada contohnya. Ada gambar ini. Kita bisa tahu kalau dia itu butanal, soalnya ada 4C yang bisa kita jadikan C rantai utama. Nah, nomor satunya, C nomor 1 itu selalu di CHO, teman-teman. Berdasarkan pernyataan nomor 2 ini ya, prinsip nomor 2, CHO selalu nomor 1. Jadi kita kasih namanya dari kanan, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini boleh ke kiri, boleh ke bawah kok, teman-teman. Sama aja. Nah, terus mereka punya satu cabang metil di sini, di C nomor 3. Karena dia punya cabang metil di C nomor 3, berarti kita kasih 3 metil rantai utamanya. Berarti 3 metil butanal. Butana ditambah al, jadi butanal. Gitu, teman-teman. Terus yang kanan, kita punya alkanon atau keton. Nah, kalau alkanon keton ini, kita juga pilih rantai terpanjang yang harus mengikat gugus CO. Nah, rantai terpanjang yang ini, kita kasih nama on. Nah, karena keton ya, teman-teman. Kita
Terus yang kedua, kita yang mengikat ini. Ada gambar ini. Terus kita tahu ini butanon dari mana? 4C. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kan C yang terpanjang ya teman-teman. Ada 4C. Jadi namanya butanon. Buta plus on. Terus di sini dia ngikat O di C yang nomor 2. Dan dia ngikat metil di C yang nomor 3. Nah, cabangnya kita tulis dulu ya teman-teman. Baru yang gugus fungsinya. Jadi kalau dalam penamaan turunan alkana ini, kita itu nulis cabang metil dan cabang umum lainnya di paling depan. Terus yang cabang gugus fungsinya itu kita tulis belakangan, teman-teman. Gitu kayak gitu. Jadi kita nulisnya 3 metil, di C nomor 3 ada metil, terus 2 butanon. Karena di C nomor 2 ikat gugus fungsi O, dan dia ada 4. Jadi 2 butanon. 3 metil, 2 butanon. Untuk sifat fisik atau kimiawinya, cara membedakan aldehid sama keton, kalau aldehid itu bereaksi dengan toluen dan Fehling. Kalau yang keton, dia itu nggak bereaksi sama toluen dan Fehling. Ini kayak sering muncul sih teman-teman. Kayak mana sih yang bisa bereaksi sama toluen dan Fehling buat membedain aldehid sama keton, gitu teman-teman. Oke, kita next. Selanjutnya kita punya asam karboksilat sama alkil alkanoat. Nah, asam karboksilat ini kita pilih yang terpanjang yang ikat COOH, gugus fungsi khasnya asam karboksilat. Terus kita ngasih nama OAT di belakangnya. Terus yang nomor 2, gugus COOH itu selalu jadi nomor 1. Oke, langsung aja ke contohnya teman-teman. Di sini ada rantai, terus di belakangnya ada COOH. Nah, kita ngasih namanya itu, ngasih nomornya itu dari yang paling kanan. Karena COOH nomor 1. Oke, dari kanan 1, 2, 3, 4. Setelah kita ngasih nomor, kita tentuin cabangnya. Ada cabang metil di C yang nomor 2. Nah, maka gitu, kita ngasih namanya 2-metil. Tapi teman-teman, khusus asam karboksilat, kita ngasih penamaan asam di paling depan. Jadi setelah teman-teman tahu nih, 2-metil butanoat, kita jangan lupa kasih kata asam. Soalnya itu ciri khasnya asam karboksilat. Karena sifatnya asam gitu ya. Jadi namanya asam 2-metil butanoat. Terus buat yang alkil alkanoat atau ester, kita pilih rantai RCOO. Jadi rantai yang terpanjang dan punya gugus fungsi COO. Terus rantainya itu kita kasih nama OAT. Terus yang kedua, kita pilih rantai R aksen dan kita kasih nama IL di belakangnya. Soalnya kan IL itu kan khas metil, etil, profil kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada gambar rantai. Di sini ada 3C ya, teman-teman. 1, 2, 3. Kita ngasih namanya itu dari kanan, soalnya kita prioritasin yang dekat sama COO gitu, teman-teman. Jadi yang COO ini nomor 1, 2, 3. Terus di sini di kanannya COO itu ada 1 metil gitu, teman-teman. Kita ngasih namanya itu yang cabangnya dulu, baru rantai utamanya. Berarti CH3 dulu, metil, terus di sini ada 3C, berarti namanya propanoat. Dikasih OAT, soalnya karena dia di poin nomor 1 diberi nama OAT, gitu teman-teman. Nah, untuk membedakannya, asam karboksilat itu karena dia sifatnya asam ya teman-teman, jadi dia bisa memerahkan kertas lakmus. Nah, ini kan termasuk materi asam basa ya teman-teman. Terus kalau buat yang ester, dia itu nggak berubah kertas lakmus teman-teman. Dia sifatnya nggak asam. Gitu. Nah, next kita punya 2 senyawa turunan terakhir. Ada haloalkana sama amina. Nah, haloalkana ini prinsipnya sama, kita pilih rantai terpanjang yang mengikat halogen. Halogen itu termasuk F, Cl, Br, I. Nah, terus kita beri nomor sekecil mungkin pada atom C yang mengikat halogennya itu.
Nah, setelah itu kita prioritas ini teman-teman, nomor terkecil halogennya. Nomor terkecilnya itu, jadi misalnya dalam satu rantai, kita punya 2 atau lebih halogen, cabang halogen. Nah, kita prioritasnya itu berdasarkan aturan ini. F dulu, baru Cl, baru Br, baru I. Gitu teman-teman. Contohnya di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada 4C di rantai utama. Terus ada 2 cabang halogen di C sini sama C sini, sama-sama tengah-tengah. Nah, terus kita bingung nih, kita ngasih namanya dari kiri atau kanan, karena kan ada 2 halogen. Nah, kita ikuti dari prioritas ini ya teman-teman, F, Cl, Br, I. Nah, sebelum Br kan ada Cl, berarti kita prioritasin Cl dulu. Nah, karena Cl lebih kanan daripada Br, berarti kita ngasih nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Tadi di C nomor 2 ada Cl, dan di C nomor 3 ada Br. Gitu teman-teman. Jadi kita kasih namanya simple sih, tinggal lokasinya sama cabangnya apa. Gitu. Jadi namanya 3 bromo, 2 kloro, butana. Butana soalnya ada 4C di rantai utamanya. Terus senyawa turunan alkan yang terakhir, kita punya amina. Nah, di amina ini kita pilih rantai terpanjang yang ikat gugus NH2 sebagai rantai utamanya ya. Terus yang kedua ini kita beri nomor sekecil mungkin pada atom C yang mengikat gugus NH2. Nah, di sini contohnya ada gambar senyawa ini. Ada 4C, 1, 2, 3, 4. Nah, karena NH2-nya ngikatnya di sini, yang agak sebelah kanan, nah, maka kita menomorinya dari kanan, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti di C nomor 2 ada NH2. Nah, berarti penamaannya beri nomor sekecil mungkin pada atom C yang mengikat gugus NH2. Jadi tinggal butan. Butan itu karena ada 4C di rantai utama. Terus kita ngasih nomor 2. Soalnya di C nomor 2 ada NH2, ada gugus fungsinya. Terus amina, soalnya mereka termasuk turunan alkana amina. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman amina. Sebenarnya amina ini kadang dimasukin atau enggak di pembelajaran SMA di kelas 12. Tapi mungkin teman-teman sekedar tahu aja sih kalau ada turunan alkana amina. Ada sekolah yang masukin, ada yang enggak. Jadi FYI aja sih, biar teman-teman pada tahu. Jadi ngasih namanya di depannya itu rantai utamanya, terus lokasinya, terus amina. Itu teman-teman. Nah, dari 8 turunan alkana ini, teman-teman ada yang masih dibingungin nggak? Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh. Yang mana? Itu yang amina, gugus terpanjangnya itu emang butan aja ya, bukan butana. Oh, iya. Kalau misalnya di Emang penamaan, peraturannya begitu. sebenarnya kalau peraturan amina ini beda-beda sih tiap sekolah. Nah, kadang materi di sini itu ada yang bilangnya butana kayak biasa, ada yang bilang butan kayak gitu, nggak pakai huruf vokal. Itu kadang ada yang pakai apa ya? Penamanya itu tuker gitu loh. Jadi tetap butannya itu di terakhir. Nah, itu mungkin kalau buat beda-bedanya itu ikutin sekolah kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lainnya gimana? Kak mau tanya, yang cari 3 bromo, 2 kloro, butana itu gimana ya? Oke, 3 bromo, 2 kloro. Jadi buat penomorannya kita pakai prioritas ini teman-teman. Jadi kita prioritasin F. Kalau nggak ada F kita lanjut ke Cl. Kalau nggak ada Cl kita lanjut ke Br. Kalau nggak ada Br kita lanjut ke I. Nah, di sini ada Br sama Cl. Karena Cl kita dahuluin, berarti yang Cl ini kita itu buat lokasinya itu di C yang sekecil mungkin nomornya. Nah, berarti kita ngasih nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Karena Cl-nya kan bisa dapat C yang lokasi di nomor 2, dan BR-nya lokasinya di C nomor 3. Gitu kan, teman-teman. Terus,
Oh iya, aku lupa bilang satu hal. Buat penamaan semua ini, mereka itu ngikutin abjad ya teman-teman. Jadi ini bromo, baru kloro. Loh, kan kloro kan K ya. K kan setelah B. Ya, tapi benar sih ini. Tapi kalau misalnya kloro itu kita pakainya C ya teman-teman. Jadi kita pakai versi Inggrisnya di unsur yang ini. Jadi kan F, C, B, I gitu kan. Dari penamaannya, susunannya. Berarti sebenarnya pakainya C. Misalnya ada C sama F gitu ya teman-teman. Berarti kita nulisnya yang kloro dulu, baru yang fluoro. Bukan fluoro, kloronya kita pakai yang C teman-teman maksudnya. Kayak gitu. Sudah terjawab belum ya? Sudah, makasih Kak. Oke, sama-sama. Buat materi ini, kalian simpan aja lah ya, buat nanti bisa dipelajari di kelas 12 semester 2. Nggak usah Aku mau dipikirin. nanya, Kak. Ya? Kalau di kelas 12-nya, emangnya ngebahasnya yang gimana? Kalau yang buat kelas 12 gitu. Aku kelas 12 soalnya. Oh iya, kalau kelas 12 itu, ini materi semester 2 sih, di turunan hidrokarbon. Nanti ada sih. Emang ini kayak kita cuma buat overview aja gitu, gambaran umumnya. Biar nanti nggak kaget-kaget amat gitu, pas ketemu materinya kayak banyak banget gitu. Jadi di sini kita bahas kecil istilahnya gitu. Nanti bakal dibahas lebih lanjut di sekolah kalian masing-masing. Kayak gitu. Oke. Oke. Kita bakal ngapain nih? Oke, ada latihan soal lagi. Teman-teman boleh nyoba. Nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya, boleh nih di chat atau di on mic gitu ya. Aku nunggu 1-2 menit. Ini hasil reaksinya yang ini ya teman-teman. Jadi kita cari tahu nama dari senyawa ini. Yang lain-lainnya nggak usah diperhatiin kok. Tinggal yang ini kita kasih cari tahu namanya. Ini senyawa haloalkana ya. Pakai prinsip yang tadi. Dan aku kasih dulu ini tadi materinya, penamaannya. D, Kak. Oke, ada yang jawab D. Keren, keren. Yang lain mungkin? D juga, Kak. Oke, jawab D juga. Mungkin aku bahas langsung aja ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita cari tahu dulu, mana sih rantai utamanya. Rantai utamanya yang paling panjang ya, teman-teman, kita carinya. Di sini ada 4C sebagai rantai utamanya. Sudah itu, kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ngasih nomor dari kiri, soalnya cabangnya kan paling dekat ya. BR sama mesinnya sama-sama dekat sama yang kiri. Jadi kita ngasih nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4. Setelah itu,
Kita tahu kalau ada cabang metil sama bromo di C yang nomor 2. Berarti kita bisa ngasih nama yang D, 2 bromo, 2 metil butana. Kita ngasih namanya bromo dulu, baru metil ya teman-teman. Soalnya B kan lebih dulu daripada M. Jadi 2 bromo, 2 metil butana. Mungkin teman-teman masih bingung nggak? Atau jelas? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman boleh coba lagi. Nama senyawa berikut adalah, ini termasuk senyawa apa nih teman-teman? Ester, alkohol, karbohilat, ester. Dia punya gugus OH. Punya gugus OH. Alkohol. 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 Kira-kira nama senyawa alkohol ini apa ya, teman-teman? Boleh coba dulu nih. Mungkin tadi. D, Kak. D. Oke, ada yang jawab D. Kan, Kak. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain. C, Kak. Oke, ada yang jawab C. B, Kak. B. B lagi. B, Kak. Oke. Udah pada yang banyak yang jawab B. Nah, di sini kita kayak biasa cari mana sih randa utamanya. Nah, yang ini ya randa utama. Ada berapa nih? 7C randa utamanya. C yang paling banyak. Nah, kita kasih nomornya ini dari kanan, teman-teman. Kenapa? Soalnya cabangnya ini kan paling dekat ya. Kalau dari kiri, 1, 2, 3. Nah, kalau dari kanan kan kebanyakan ya angkanya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu C-nya. Berarti kita pakainya dari kiri. Setelah kita kasih nomor, kita bisa tahu nih kalau di C nomor 3 ada cabang OH sama CH3, teman-teman. Berarti kita bisa ngasih nama 3 metil, 3 heptanol gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Keren nih, udah pada bisa. Mungkin teman-teman ada yang masih dibingungin? Atau udah jelas? Oke, udah pada. Oke. Teman-teman, kita habis ini bakal quiz bareng ya. Nah, teman-teman boleh nih buka joinmyquiz.com. Bentar ya teman-teman, aku bakal stop share dulu. Oke, teman-teman udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, teman-teman boleh join ya. Boleh buka joinmyquiz.com, terus masukin kode ini. Aku copy link sekalian ya, biar bisa pada langsung. Oke, ditunggu teman-teman. Yuk, join yuk.
sini ada 76, berarti semuanya harus ikut ya. Oke, kita tunggu. Yuk, yuk, yang belum join yuk. Oke, ditunggu kok. Santai, santai. Kita bakal kuis bareng-bareng. Santai aja kok, gengs. Buat latihan biasa. Buat main-main gitu. Oke, ada yang mau masih join lagi nggak? Oke, ditunggu ya. Delapan dua tujuh aku mulai ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil minum-minum dulu nih. Kan capek gitu ya. Sambil refreshing otak. Gitu. 827, aku start. Nanti tiap soalnya ada yang 1 menit, ada yang 2 menit ya, teman-teman. Jadi jangan lupa siapin buat gambar-gambar gitu ya. Oke, teman-teman. Udah 827 ya. Kita start bareng-bareng. Siap ya, teman-teman? Siap, siap. Aduh, mana nih, teman-teman? Oh, nggak ada suaranya. Siap, Ya, Kak. siap. Siap, oke. Yuk, semangat ya.
Kakak kayaknya kemut deh. Oh, iya, sorry. Oke, sorry ya teman-teman. Makasih tadi buat ngingetin. Ini teman-teman udah bisa belum? Sudah bisa pembahasannya belum? Bisa, Kak. Oke, jadi jawaban yang benar yang A ya teman-teman. Jadi yang B, C, D, E itu benar teman-teman. Ini ada pembahasan di bawahnya. Atom karbon itu punya 4 elektron valensi dan punya 4 ikatan kovalen. Terus karbon ini bisa bentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Terus ikatan karbon ini juga bisa bentuk rantai lurus, bercabang, atau siklik. Kayak gitu teman-teman. Yang udah jawab, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, keren banget nih teman-teman. Kita bahas yuk soal ini. Nah, pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan sifat umum senyawa organik adalah, nah, berarti kita nyari pertanyaan yang salah ya, pernyataan yang salah teman-teman. Nah, pernyataan yang A, kurang stabil pemanasan, benar ya. B, umumnya bersifat non-polar, benar juga. Terus yang C, lebih reaktif anorganik, salah ya teman-teman. Karena yang organik ini lebih tidak reaktif daripada yang anorganik. Terus yang D, perikatan kovalen benar, umumnya kovalen. Dan yang E, mudah larut dalam pelarut-larut non-polar. Itu teman-teman. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya ya teman-teman. Yuk, semangat. Oke, keren banget teman-teman. Nah, di soal yang ketiga ini, kita ditanya nih, mana nih atom C yang tersier? Nah, kita ingat-ingat ya, kalau yang tersier itu meningkat 3 atom C. Jadi yang benar adalah yang E, di C yang nomor 5. Ya kan meningkat 1, 2, 3 C. Nah, keren banget nih teman-teman. Oke, mungkin karena sudah jelas, aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Semangat!
Oke, di soal yang keempat ini, kita juga ditanya ini tentang konsep-konsep dari primer, sekunder, tersier, sama kuaternah. Nah, di sini kita bisa hitung ya. Kalau yang sekunder, dia ada 2, primer ada 4, di pojok-pojok, terus yang tersier ada 2, teman-teman. Berarti jawabannya yang B. Oke, karena udah jelas, yuk kita lanjut. Oke, udah keren banget nih. Udah banyak yang jawab benar. Nah, di pertanyaan nomor 5 ini, kita ditanya tentang tata nama ya, teman-teman. Oke, dari senyawa ini kita bisa tahu kalau rantai utamanya itu, kan kita cari yang terpanjang. Jadi kita pakai yang ini, teman-teman. Ada 6C di rantai utamanya. Terus, kita kasih nomornya dari kiri. Karena kalau dari kiri, ada cabang yang paling dekat, teman-teman. Di C yang kedua. Sama di C yang keempat ada metil lagi. Karena ada 2 cabang metil di lokasi yang berbeda, jadi kita kasih namanya 2,4 dimetil heksana, gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Oke, mungkin nomor 1 sampai 5 udah jelas belum teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain? Udah jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, siap. 5 pertanyaan lagi ya teman-teman. Kita ada sampai 10 nomor. Semangat, silakan dicoba. Oke,
Udah pada nih. Oke. Ini kalau aku terangin secara singkat, sama ya. Kita cari dulu rantai utamanya yang paling panjang dan harus ada ikatan rangkapnya. Jadi kita beri nomornya dari kiri 1 2 3 4 5 6 7. Terus di C nomor 2 ada metil. Jadi namanya 2,5 dimetil 2 heptena. Karena di C nomor 2 ada ikatan rangkapnya, berarti 2 heptena. Jawabannya yang dia, teman-teman. Oke. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Semangat. Oke, keren-keren. Pertanyaan ketujuh ya. Di pertanyaan ketujuh ini kita juga ditanyai tata nama ya, teman-teman. Jadi, senyawa di bawah ini adalah, kita cari tahu dulu rantai utama mana, rantai C yang paling panjang, ada 6C, terus ada 2 cabang, ada 1 etil, ada 1 metil. Etilnya di C keempat, dan metilnya di C yang kelima. Terus ada ikatan rangkap di C yang kedua. Berarti kita kasih namanya 4 etil, 5 metil, 2 heksona. Kayak gitu teman-teman. Etil dulu baru metil ya, soalnya E baru M abjadnya. Jadi abjadnya itu juga harus diperhatikan teman-teman, sesuai apa enggak. Oke, jelas ya teman-teman? Jelas, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 8.
Oke. Nomor 8. Nama untuk senyawa berikut. Kita cari dulu rantai utamanya. Ada 7 ya, 7C di rantai utama. Setelah itu kita identifikasi cabangnya. Ada 3 metil, di C nomor 2, 4, dan 5. Berarti kita ngasih namanya 2,4,5 trimetil, tri karena ada 3, heptana. Heptana karena ada 7C di rantai utama. Jadi jawaban yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir. Semangat teman-teman. Pertanyaan nomor 9. Nama untuk senyawa dengan struktur berikut ini. Nah, kalau untuk pertanyaan tipe ini, kita harus gambar dulu teman-teman. Nah, cara buat gambarnya, ada CH2, sini ya. Karena mereka diambil 2H, berarti kita pasang ikatan rangkap di sini teman-teman. Setelah itu, setelah CH, ada CH juga. Dan yang di dalam kurung ini, itu bakal jadi cabangnya teman-teman. Nah, berarti di CH ini, dia itu bakal punya cabang CH3. Nah, karena itu, selanjutnya dia kan punya CH2. Setelah CH2, ada C lagi teman-teman. Nah, berarti CH yang ini masih nyimpan H1 kan teman-teman. Terus yang CH2 ini lanjut lagi ke sebelahnya, C. Nah, C ini punya cabang CH3 1. CH3 1 buah. Berarti dia punya cabang CH3. Setelah itu, di C itu ada CH. Nah, karena CH ini setelahnya nyambung sama CH3, karena CH3 berarti yang CH ini kan diambil 1 hanya. Tapi yang di kiri, dia itu diambil lagi hanya, berarti hanya diambil 2. Hanya di antara C sama CH, kita pasang rangkap 2. Nah, kayak gitu teman-teman gambarnya. Setelah kita gambar, kita kasih nomor dulu. Nah, kasih nomornya gimana? Kita ngasih nomor dari ikatan rangkap yang paling dekat sama ujung. Berarti kita ngasihnya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita kasih nomor, kita tahu kan cabangnya di mana aja. Ada CH3 di sini, sama CH3 juga di sini. Nah, ini yang cabang H ini nggak termasuk ya teman-teman. Karena ini yang aku tulis biar lebih jelas aja. Kalau yang di tengah ini
masih punya 1 hidrogen. Teman-teman, cabangnya cuma CH3 di C nomor 3 dan C nomor 5. Nah, berarti nulis 3,5 dimetil karena atom rangkapnya ada 2, berarti kita nulisnya 1, rangkap. Nah, berarti 1,5 strip heptadiena. Rangkap 2-nya berarti tanah nama heptadiena. Nah, kayak gitu. Berarti jawabannya yang C ya, teman-teman. Oke. Ya. Nomor 10. Yuk, semangat teman-teman. Pertanyaan terakhir. Oke, keren banget. Udah pertanyaan terakhir. Oke, di soal nomor 10 ini, nama yang mungkin itu sama dengan rumus molekul C7H16. Nah, buat soal tipe kayak gini, kalau tipe aja teman-teman, cabangnya ada berapa C, rantai utamanya ada berapa C. Misalnya yang di A, metil heptana. Tambah 7, karena heptana. Jadi ada 8C. Padahal di soalnya itu ada C7. C-nya ada 7, teman-teman. Berarti yang A ini ya, teman-teman. Terus buat yang B, dimetil. Karena ada 2. Berarti C-nya 2 ya, teman-teman. Jadi 2 tambah 6 itu 8C. Padahal dimintanya 7. Berarti yang B salah ya, teman-teman. Terus buat yang C, trimetil. Ada 3. Butana kan 4 ya, teman-teman. Berarti 3 tambah 4 itu 7C. Nah, ini memenuhi ya, teman-teman. Berarti yang C bisa jadi C7H16. Terus buat yang D, dimetil. Dimetil kan ada 2 metil, 2C. Nah, terus butana ditambah 4. Berarti 2 tambah 4, 6C. Nah, salah juga ya, teman-teman. Terus buat yang E, N-heksana. Nah, for your information, N itu menunjukkan kalau dia itu rantainya terbuka, teman-teman. Jadi nggak ada cabang. Jadi kayak cuma C ada 6 gitu aja, teman-teman. Jadi kayak normal heksana gitu. Nah, yang E ini berarti kan ada 6C ya, teman-teman. Salah juga.
Nah, berarti jawabannya nomor 10 ini, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman buat antusiasnya di kuisis kali ini. Oke. Bentar ya, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman udah nyempetin waktunya buat belajar kimia hari ini. Maaf kalau aku ada salah-salah kata ya, teman-teman. Mungkin maaf juga kalau misalnya ngajarku buat kalian nggak terlalu jelas penyampaiannya kayak gitu. Nah, tapi kalian boleh nih ngasih feedback ke aku biar aku bisa mengajar yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu, teman-teman. Bentar ya, aku ngasih linknya dulu. Aku stop share.